dari kepala sekolah dan guru dari madrasah di beberapa Indonesia. Jadi alhamdulillah keep in touch dengan semua teman-teman tadi, dan alhamdulillah teman-teman dari kepala guru dan madrasah yang ada di Indonesia, Bu Ai, Bu Hani, dan teman-teman yang lain bisa bergabung bersama kita. Baik teman-teman, insya Allah kita akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ubaid. Saya izin share screen ya. Oke, sudah dijadikan co-host. Oke. Sudah terlihat slide saya? Baik, sudah. Ya, oke. Teman-teman, kalau tadi kita sudah banyak belajar dari Pak Ubed tentang pemaknaan kata Iqra ya, tentang literasi, dan sungguh dahsyat ya pemaparan beliau, istilah-istilah yang beliau tawarkan kepada kita untuk jeli menangkap isyarat Al-Quran terkait isyarat ilmu pengetahuan di dalamnya ya. Dan di sini saya juga ingin menyambung apa yang tadi sudah beliau sampaikan tentang kekayaan literasi yang berbasis Al-Quran ya, karya-karya ilmiah yang berbasis Al-Quran yang ada di Indonesia. Nah, karena dari awal Pak, saya panggilnya Mas aja ya, kalau Bapak masih muda banget ya. Mas Rizky itu udah, Burian tolong nanti disampaikan kajian tentang literasi terkait ekologi. Maka di sini saya insya Allah akan bahas beberapa contoh secara real ya, karya-karya ulama kita, kemudian yang itu diikuti oleh para akademisi dan teman-teman baik di PTI ataupun di UIN Jakarta atau di beberapa UIN lainnya. Jadi kalau tadi kita belajar kajian atau istilah Qur'aniyah yang sudah dicetuskan oleh Pak Ubed, kalau di sini saya ingin menyambung untuk memberikan contoh dari karya-karya terkait ekologi yang berbasis Al-Quran. Jadi judulnya adalah Literasi Ekologi Berbasis Al-Quran, Studi Analisis Karya Akademis di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang karya akademis ilmuwan muslim terkait ekologi, yang kedua ekogender dalam perspektif Al-Quran, ekoteologi, ekosivism, dan ekopedagogi dalam perspektif Al-Quran. Waktunya 30 menit, mungkin saya akan sampaikan garis besarnya saja, karena nanti teman-teman insya Allah juga akan dapat slide-nya, dan materi yang akan saya sampaikan insya Allah mudah dipahami oleh teman-teman. Teman-teman, di sini dengan bangga kita akan mengatakan bahwa Islam sejak dari awal, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Pak Ubed, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk dapat membaca apapun yang bisa dipahami oleh logika dan hati manusia dari kata Iqra. Berbeda dengan Tala yang membaca secara lisan ya. Kalau tilawah berarti kita membaca secara lisan. Tapi kalau Iqra, kita membaca segala sesuatu yang mampu dipahami oleh logika dan hati manusia. Kurang lebih demikian tafsirannya Pak Kures. Jadi membaca apapun yang mampu dipahami oleh manusia dengan segala potensi yang ada dalam dirinya. Nah, itulah yang kemudian juga menginspirasi para ilmuwan kita ya, dari ulama-ulama yang klasik ya sampai yang pada kontemporer. Di sini ada hanya beberapa contoh saja yang saya tuliskan kepada teman-teman. Ada karya Ikhwan Sofa yang berjudul Rasa Ikhwan Sofa, Hanafi Ahmad, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di sini semuanya memiliki ketertarikan terkait permasalahan lingkungan. Jadi kalau kayak Rasail Ikhwan Sofa ini, dia membahas tentang salah satunya ya teman-teman, bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai society ya, tadi diurut sama Pak Ubed, juga bertanggung jawab untuk membentuk negara dan agama yang bisa terintegrasi gitu. Jadi agama dan negara harus terintegrasi masuk dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, jadi semua yang karya-karya di sini nih teman-teman, Hanafi Ahmad, Adil Asyik Marzuk, Hasan Bilur Rahim, Yusuf Kordowi, Saitu Nasr, ini semuanya punya perhatian yang sama bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap upaya pelestarian lingkungan yang bukan hanya dalam upaya pelestarian secara fisik ya, membuang sampah sembarangan, membuat energi terbarukan dan seterusnya, tetapi dengan melibatkan dimensi spiritual dari alam dan manusia itu sendiri sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itulah nanti akan dari karya-karya ini teman-teman akan menginspirasi karya-karya kami di UIN Jakarta, di PT IKI, kemudian juga di UIN juga tentunya salah satunya untuk meneruskan karya-karya dari ulama-ulama kita ini. Jadi dari ulama klasik ya sampai yang terbaru kontemporer itu
Pak Zumardi Azra almarhum, Ali Kodra, alhamdulillah guru besar di IPB juga punya perhatian terhadap bagaimana upaya pelestarian lingkungan. Nah, itu garis besar bahwa kita mengatakan Islam juga punya perhatian terhadap permasalahan kerusakan lingkungan. Nah, kalau di perguruan tinggi di Indonesia, kita bisa baca, ini kenapa saya sampaikan di awal teman-teman, supaya ini kan rata-rata mahasiswa ya, ada teman-teman S1, ada yang pasca sarjana, ada yang lagi S3, bahkan banyak yang alumni. Ini mungkin nanti akan membantu memberikan inspirasi kepada teman-teman, karya-karya ini bisa menjadi rujukan untuk dikembangkan pada penelitian teman-teman selanjutnya. Nah, karena disertasi saya juga terinspirasi dari karya-karya ini. Di sini ada Pak Abdul Kudus ya, respon tradisionalisme Islam terhadap krisis lingkungan, ada Daud Effendi, pembangunan berwawasan lingkungan, Pak Muzofir. Nah, ini juga menarik ya, disertasi beliau. Beliau itu menggagas tentang maqasid syariah yang keenam, hifzul bi'ah gitu. Jadi argumen beliau adalah bahwa tidak mungkin kita dapat menjalankan maqasid syariah yang 5 tanpa lingkungan yang nyaman, tanpa lingkungan yang bersih. Nah, maka beliau menggagas tentang argumen maqasid syariah yang keenam, yaitu hifzul bi'ah sebagai salah satu tujuan kita beragama. Ini temuan yang menarik ya. Kemudian juga Pak Suito, ini juga salah satu kakak kelas saya dan beliau banyak menginspirasi saya teman-teman tentang kalau yang tadi lebih banyak kepada kajian tekstual, kemudian library research gitu ya. Kalau beliau ini ada upaya praktek lapangan ya di sebuah pesantren ya, di Jamaah Mujahadah Ilmu Giri dan Jamaah Aulia di Yogyakarta. Ini disertasi beliau dan sekarang beliau sudah profesor. Mungkin kira-kira 5 bulanan lalu lah atau tahun lalu. Dan yang terakhir ini ada teman saya Ahmad Zubaro, teman S2 di di Jakarta, tapi beliau lanjut S3-nya di Jogja. Ini juga menarik disertasi beliau tentang ekoteologi dalam studi konsep pelestarian lingkungan dalam hadis Nabi. Di sini ada diungkapkan tentang hadis-hadis Nabi terkait lingkungan, dan yang menarik dari disertasi beliau ini juga menjadi basic argumen kita untuk membangun hak asasi alam dalam perspektif Al-Quran. Meskipun dalam paper saya sebelumnya yang alhamdulillah dipresentasikan di di New Zealand waktu itu tahun 2017 itu sudah saya gagas, hanya saja beliau lebih fokus kepada kajian hadis Nabi. Dan ini sangat membantu saya untuk lebih melegitimasi bahwa dalam Islam kita juga mengenal tentang hak asasi alam yang itu berguna untuk menjadi poin-poin perlindungan ya terhadap alam lingkungan sekitar kita. Nah, ini jadi tadi teman-teman beberapa contoh disertasi di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalau tadi ini adalah contoh-contoh secara garis umum, saya mau sedikit membahas tentang kajian disertasi saya dan kemudian disertasi suami saya, Badrut Tamam. Ada juga disertasinya Pak, di sini ada Dudin Jaya sama Pak Ahmad Rashid Ridho ya. Farido Syahida. Tapi karena waktu yang terbatas, mungkin saya akan sampaikan dalam waktu yang dalam waktu yang singkat saja. Jadi garis besarnya aja ya teman-teman ya. Jadi awalnya judul disertasi saya adalah ekologi berwawasan gender dalam perspektif Al-Quran, yang kemudian juga alhamdulillah berkah tabaruk dengan Profesor Dr. Zumardi Azra, disertasi ini rekomendasikan untuk probing di Naurabuk ya waktu itu alhamdulillah. Hanya saja setelah dibaca sama Naurabuk, Pak Deden alhamdulillah beliau tertarik. Hanya saja kata beliau, sayangnya Naurabuk itu tidak menerbitkan buku wacana. Akhirnya beliau menyarankan saya ke Mizan. Nah, setelah di Mizan, alhamdulillah dibaca oleh Pak Ahmad Baikuni. Teman-teman kalau yang baca buku Mizan itu biasa baca beliau sebagai editor ya. Nah, beliau general manajernya juga di situ, dan alhamdulillah ini diterbitkan di Mizan waktu itu. Nah, teman-teman, setiap kita membuat karya tulis, mungkin ini juga kalian belajar karena kata Mas Rizky banyak teman-teman S1 ya, mungkin nanti yang mau mengajukan melanjutkan S2 dan mengajukan tesis, jangan lupa kita memulai karya tulis kita dengan mengungkapkan latar belakang masalah.
Nah, secara umum saya gambarkan bahwa terjadi kerusakan lingkungan yang itu sudah dibuktikan dari beberapa data ya, dari Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, kemudian itu secara ininya ya, secara real bahwa memang terjadi kerusakan lingkungan, dan juga itu dikuatkan dengan penelitian-penelitian dari para tokoh lain tentang kerusakan lingkungan. Ada yang mengatakan itu karena paradigma antroposentris ya. Kemudian ada yang menarik buat saya pada ketika menulis waktu itu, ada cara baca dari ekofeminis ya teman-teman. Itu Caroline Marston sama Nawal Omar bilangnya ini penyebab kerusakan lingkungan karena sikap dominatif laki-laki terhadap perempuan yang mempengaruhi sikap dominatif laki-laki terhadap alam. Nah, jadi kan laki-laki itu kan stereotip ya, anggapan negatifnya arogan, ambisius, sombong, perusak, dan seterusnya. Kalau yang perempuan itu reseptif, diam, pasrah, menyerah. Nah, karena perempuan dan bumi dianggap sama-sama memiliki karakter itu, maka laki-laki juga berperilaku sama terhadap bumi. Nah, ini menarik ya teman-teman. Di situ saya berpikir, benar nggak sih di dalam Al-Quran ada stereotip ya untuk laki-laki dan perempuan seperti itu. Tapi baru saja kita baca surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul Fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Di situ secara kajian teoritis Al-Quran, kata Anas menggambarkan bahwa kerusakan lingkungan ini akibat ulah manusia dewasa. Anas itu adalah manusia yang matang secara sosial. Nah, ini kan menarik. Di situ tidak dikatakan Zaharul Fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aidi rijal atau aidi nisa, tapi Allah menggunakan kata-kata Anas. Disitulah ayat pertama ini yang menginspirasi saya. Oke, perdebatan tentang faktor penyebab kerusakan alam itu nggak bisa kita tumpahkan hanya kepada salah satu manusia, jenis manusia atau misalnya laki-laki, dan perempuan yang memiliki karakter penyayang, penyabar, dan pelindung itu yang pantas untuk melakukan konservasi lingkungan, ya tidak di situ. Karena kita tidak ingin itu berdebat ya tentang masalah itu. Nah, jadi jelas di situ ada permasalahan antroposentris, ada pandangan ekofeminis. Kalau sudah jelas masalahnya, berarti kita lanjut bagaimana kita akan menawarkan perspektif Al-Quran tentang kerusakan lingkungan. Nah, di sini didukung data ya bahwa faktor kerusakan lingkungan itu gara-gara sifat sikap manusia, pola interaksi manusia dengan alam yang kurang harmonis. Itu ada yang menghasilkan limbah ya, seperti penggunaan listrik, transportasi, pembangunan, industri, dan penggunaan sampah ya. Dan yang tidak menghasilkan limbah itu seperti penggunaan lahan ya, pembalakan hutan ya, persawahan, dan seterusnya. Ini didukung data. Jadi dari data IPCC ini, kemudian ayat Al-Quran tadi yang sudah kita sebut, ungkapan ekofeminis ini kita kritisi. Nah, kalau udah dikritisi itu nggak cukup. Kita harus memberikan solusi. Gimana solusinya? Nah, untuk menggagas solusi itu kita harus mengkaji dulu pandangan para tokoh tentang karakter manusia yang tadi sudah dikatakan sebagai stereotip bagi laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Di sini seperti Anger, Lips, dan beberapa teman-teman lain yang telah menulis tentang karakter manusia itu membagi karakter yang positif itu hanya untuk karakter maskulin, identik dengan laki-laki, dan karakter feminin identik dengan perempuan. Nah, tapi itu sekali lagi yang negatif identik dengan perempuan, yang positif identik dengan laki-laki, itu yang menjadi stereotip. Oleh sebab itu disertasi saya untuk salah satunya adalah untuk mengkaji benar nggak sih karakter yang positif hanya untuk maskulin dan yang negatif hanya untuk feminin. Nah, sebelum kita temukan kajiannya, di sini saya ingin membahas itu definisi ekogender itu. Karena kan judul aslinya adalah ekologi berwawasan gender. Nah, tapi saya ketemu beberapa tulisan tentang ekogender tahun lalu ya, dan definisi itu menurut saya mewakili apa yang saya maksud dalam disertasi saya, itu bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan. Tapi kita bahas dulu definisi ekologi itu apa. Kalau kita lihat dari bukunya Kusnadi, di situ berasal dari bahasa Yunani, oikos, rumah tangga, dan logos, ilmu. Nah, menurut Ernest Haeckel, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan organisme lainnya dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Sedangkan gender adalah sebuah konsep budaya yang berupaya melakukan pembedaan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, karakteristik, emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, di sini teman-teman ada kata
pembedaan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik. Oleh sebab